Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Muatan listrik A dan B terpisah sejauh 14 cm seperti gambar di atas. Tentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, kita misalkan ini sama-sama positif. Kita misalkan di sini. Ini titik O ya. Ini kan positif juga nih. Terhadap A, dia menolak. Berarti EA. Terhadap B, dia juga menolak karena sama-sama positif. EB. Nah, udah berlawanan ya. Berarti udah bisa kita gunakan. Nah, terus nanti si RA itu kita misalkan aja dengan X. Sedangkan RB itu adalah 14 kurang X, ya. Dan katanya E di titik O itu sama dengan 0, ya. Berarti E di titik O sama dengan 0, berarti yang kanan dulu kita ambil, EA tambah EB sama dengan 0. Kok tambah? Dia berlawanan ya, kurang. EA kurang EB sama dengan 0, berarti EA sama dengan EB. EA itu adalah KQA per RA kuadrat sama dengan KQB per RB kuadrat. K coret ya. Nah, QA itu 9 mikrokulom dan RA itu adalah X kuadrat. Sama dengan QB itu adalah 16 mikrokulom. RB itu adalah 14 kurang X dikuadratkan. Coret-coret. Berarti ini kita akarkan supaya hilang kuadratnya. Jadinya 3 per X sama dengan 4 per 14 kurang X. Kita kali silang 4X sama dengan 3, 14 kurang X. Berarti 4X sama dengan, ini dikalikan 14 kali 3, 12, 42 ya. 42 kurang 3X. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti 4X ditambah 3X sama dengan 42. 7X sama dengan 42. X sama dengan 42 bagi 7. X sama dengan 6. Nah, 6 ini berarti di RA, ya. Kalau di B itu adalah 14 kurang 6. 14 kurang 6 itu adalah 8. Nah, ini 6 ini adalah di sebelah RA berarti ya. RA mana? RA yang ini kan. Nah, ini RA nih. RA, ini RB. Berarti 6 itu adalah di sebelah kanan A. Kalau 8 itu berarti di sebelah kiri B ya. Oke. Kita lanjut. Sebuah bola konduktor yang memiliki jari-jari R sama dengan 10 cm. Nah, kita gambar aja ya. Dia ada sebuah bola nih. Terus ada jari-jarinya adalah 10 cm. R-nya sama dengan 10 cm. Nah, di mana muatannya adalah 50 mikrokulom atau sama dengan 50 kali 10 min 6 kulom. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik pada jarak. Nah, kita cari dulu yang pertama kuat medan ya. Kuat medan, itu lambangnya E. Nah, kalau bola konduktor itu, E di dalam, yang A, itu sama dengan 0, karena R-nya itu lebih kecil daripada R, jari-jari ya. Nah, kalau yang B, kalau di permukaan baru ada nilainya. KQ per R kuadrat. Berarti, nah R-nya itu adalah 10 cm. Jadikan ke meter 10, 10 min 2. Kalau dikuadratkan berarti 100 kali 10 min 4. Atau sama dengan 10 min 2. Ini R kuadrat ya. Masukkan sini 9 kali 10 pangkat 9. 50 kali 10 min 6. Per 10 min 2. Coret-coret ini min 4. Ini kali ini adalah 450 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, kok min 5? Pangkat 5, sorry. Pangkat 5 aja ya. Pangkat 5. Atau sama dengan E yaitu 450 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, itu yang medan. Nah, sekarang kita lanjut nyari yang potensial lagi ya. Nah, kalau yang potensial, yang potensial itu V ya lambangnya. Nah, kalau dia di dalam, V di R itu sama dengan V di jari-jari. Yaitu
KQ per R. Nah, 9 kali 10 pangkat 9, 50 kali 10 pangkat min 6 per ini ya, 10 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret nih min 4, coret-coret nih. Berarti dapat 45 kali 10 pangkat 5 volt. Oke. Kalau yang ya udah berarti sama. Ini untuk A, B-nya juga sama kan? Berarti 45 kali 10 pangkat 5. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan nomor 8. Dua partikel yang masing-masing bermuatan QA sama dengan 2 mikrokulom, QB sama dengan 6 mikrokulom, terpisah sejauh 6 cm. Tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Di tengah-tengah berarti ya. Nah, kalau kita gambar, berarti bukan di antara, beda ya. Kalau di antara itu kita nggak tahu jaraknya berapa, tapi kalau di tengah-tengah udah pasti dia dibagi 2. Oke, berarti di tengah-tengah artinya di sini nanti ada R. Nah, di sini kan anggaplah di tengah-tengah ini titik P gitu kan. Ini si A ini positif berarti ini positif, ini positif. Jadi positif sama positif menolak, berarti ini EA, ini menolak EB. Nah, berarti ini adalah RA, ini adalah RB ya. Nah, RA itu nanti karena dia 6 cm, berarti ini 3 cm. Ini 3 cm. Berarti 3 cm, berarti RA sama RB sama ya. Kita buat aja. RA sama dengan RB yaitu 3 cm. Itu sama dengan 3 kali 10 min 2 meter. Jadi nanti RA dikuadratkan itu adalah RB juga dikuadratkan 9 kali 10 min 4. Nah, berarti yang ditanyakan E di titik P ya. Nah, E di titik P itu sama dengan adalah EA kurang EB. Nah, EA itu nanti adalah KQA per RA kuadrat sama dengan dikurang ya. KQB per RB kuadrat. Nah, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. QA itu adalah 2 kali 10 min 6. RA itu 9 kali 10 min 4. Dikurang 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB itu 6 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, coret, coret min 2, coret min 2. Nah, berarti ini dapatnya nanti adalah 2 kali 10 pangkat 7 dikurang 6 kali 10 pangkat 7. Nah, berarti hasilnya adalah min 4 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, min ini maksudnya berarti mengarah ke sebelah si A ya. Nah, mengarah ke A. Mengarah ke kiri berarti. Ke kiri itu ke siapa? Ke si A berarti ya. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor 9 ya. Di sini soal HOTS. Nah, 3 muatan identik bermuatan Q dan bermassa M. Masing-masing berarti bermuatan identik ya. Identik kata kuncinya bermassa M. Nah, di mana massanya itu adalah 120 gram. Atau kalau ke kilo 120 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Atau sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Dan L-nya adalah 50 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Sudutnya adalah 37. Nah, min 1 ya. Ya. Nah, tentukan besar muatan Q dan kuat medan listrik di titik A. Nah, di titik A. Kita ambil bagian di sini ya. Di sini boleh juga sih sebenarnya. Nah, ini. Misal kita kasih ini nama A, B, C. Nah, di A ini berarti terhadap B dia menolak. Karena dia positif nih kan. Ini positif, ini positif, ini positif. Berarti ini F, A, B. Terhadap C juga menolak. Berarti, kok ke sini? Terhadap C menolak. Berarti di sini ada F,
AC. Nah, kita butuh R ya. Nah, RAB. RAB itu berarti di sini, jika sudutnya di sini, berseberangan di sini. Ini L cos theta. Nah, yang bukan yang ini, tapi yang kita ambil itu yang ini ya, yang ini. Berarti ini adalah L sin theta. Dan begitu pun yang ini ya. Berarti ini L sin theta. Nah, jadi RAB itu adalah L sin theta. Nah, berarti L-nya 5 kali 10 min 1 sin 37 sin 37. Berarti ini kan artinya 0,5 nih. Sin 37 itu kan 0,6. Berarti ini 0,3. Nah, sedangkan RAC itu adalah L sin theta ditambah L sin theta. Berarti 0,3 tambah 0,3 sama dengan 0,6. Ya kan? Nah, terus ada di sini gaya berat. W. Kemudian nanti ada juga jabarannya ya. Di sini ada tegangan tali kan. Di sini ada T sin theta. Sudutnya di sini kan. Berarti di sini ada T cos theta. Nah, karena dia seimbang berarti sigma F-nya nanti sama dengan 0. Kita cari satu-satu di sigma Fx dulu. Sigma Fx itu adalah sama dengan 0. Berarti FAC ditambah FAB karena searah ya, dikurang T sin theta sama dengan 0. Berarti FAC ditambah, nah kita cari dulu di luar ya, kita jabarkanlah dulu di luar. FAC itu adalah K Q A kali QC per RAC kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya, QC kan sama tuh, berarti Q kuadrat ya. Per RAC 0,6 dikuadratkan. Berarti sama dengan 0,36. Ya kan? 0,36. Atau sama dengan 36. Kita buat di sini aja deh. RAB itu kan dikuadratkan 0,09 atau sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. Kalau RAC itu adalah 0,36 atau sama dengan 36 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini RAC itu kita buat 36 ya. 36 kali 10 pangkat min 2. Bagi 91 bagi 94. Berarti ini naik ke atas jadinya 1/4 itu kan 0,25 kali 10 pangkat yang di bawah aja ya, kita buat. Berarti 0,25 kali 10 pangkat, ini kan naik ke atas 11 ya, Q kuadrat. Nah, dapat kita. Atau dijadikan ke 25 kali 10 pangkat 13 ya. 13 kan dia kalau di ini kan artinya minus ya. Minus, oh ya, berkurang lah dia nak. Iya, berkurang dia jadinya nak. Berarti ini per 9 jadinya. Per 9 Q kuadrat. Dah. Itu FAC ya. Kemudian FAB. FAB itu berarti sama kita buat aja ya. F K QA kali QB per RAB kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. QA itu, berarti QB itu kan Q kuadrat. RAB itu adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret. Berarti ini coret. Ini mana bisa dicoret ya? Nggak bisa dicoret. Atau dalam bentuk 0,25 ini sebenarnya juga boleh sih. Tapi nggak apa-apa lah. Atau dalam bentuk 0,2 pangkat 11 aja ya, biar sama ini ya. Ini kita hapus. Oke. Jadi sama dia sama-sama pangkat 11. Nah, jadi ini kan 99 coret nih. Berarti ini dapatnya adalah Q kuadrat kali 10 pangkat 11. Nah, masukkan ke sini FAC 0,25
kali 10 pangkat 11 ditambah Q kuadrat, ini Q-nya berapa ya? Kali berapa tadi? 10 pangkat 11 Q kuadrat ditambah Q kuadrat kali 10 pangkat 11 sama dengan T sin 37. Nah, ini kalau dijumlahin adalah 1,25 kali 10 pangkat 11 Q kuadrat sama dengan T sin 37 itu adalah 0,6. Berarti 1,25 kali 10 pangkat 11 Q kuadrat bagi 0,6 sama dengan T. Nah, berarti itu 1,25 bagi 0,6. Nah, 2,03. Nah, jadi dapatnya 2,08, sorry. 2,08 kali 10 pangkat 11 Q kuadrat sama dengan T. Nah, dapat kita T ya. Nah, baru kita cari yang ini. Sigma FY lagi. Nah, sigma FY-nya itu adalah T cos 37 dikurang W sama dengan 0. Nah, kita cari W di luar ya. W sama dengan M kali G. M kita ini kan 12 kali 10 min 2 kali 10. Berarti 120 kali 10 min 2. Atau sama dengan 1,2 W kita kan. Nah, T kita kan udah dapat nih 2,08 kali 10 pangkat 11 Q kuadrat sama dengan, ini W-nya pindahin ya, sama dengan W. Berarti 2,08 kali 10 pangkat 11 Q kuadrat sama dengan 1,2. Berarti Q kuadrat sama dengan 1,2 dibagi 2,08 kali 10 pangkat 11. Nah, berarti 1,2 dibagi 2,08. Itu sekitar 0, kita bulatkan aja ya. Sebenarnya 0,57. Kita bulatkan menjadi 0,6 kali 10 pangkat min 11. Atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 12 Q kuadrat. Nah, berarti kalau Q saja itu adalah akar dari 6 kali 10 pangkat 12. Berarti jadinya akar 6 berapa? Akar 6 itu sama dengan 2,4. Berarti 2,4 kali 10 pangkat, ini 6 ya, min 6. Nah, dapat kita itu adalah muatannya, ini ya, muatan Q yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang kita cari kuat medan di titik A lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari yang ini ya, medan listrik di titik A. Medan listriknya lagi. Tadi kan kita udah dapat nih, medan listrik di titik A itu bisa kita gunakan rumus ini. F sama dengan E dikali dengan Q ya. Nah, atau kalau misalnya mau cari E sama dengan F per Q. Ini F-nya F total. Nah, F total itu yang mana? Yang ini. Nah, yang ini. Yang ini tadi ya, ini F total. Ini sama dengan F total. Nah, berarti kita masukkan nanti nilai Q ke sini. Oke. Nah, karena kan ini F totalnya nih, ini kan FAB kalau kita buat tadi ini arahnya kan ke sini F apa? F ini A, B, C. FAB terus di sini FBC tadi kan. Terus di sini ada T sin theta. Nah, berarti kan ini tadi T FAB tambah FBC sama dengan T sin theta. Nah, jabarkan aja. Berarti langsung aja kita cari lagi E sama dengan F totalnya itu adalah T sin theta. Kok T sin theta? Ya, F totalnya itu kan sama dengan T sin theta. Gitu kan. T sin theta per Q. Nah, terus kita kan udah dapat Q tadi. Nah, T sin theta itu kan ini nilainya, ya kan?
2,08 kali 10 pangkat 11 Q kuadrat, berarti sinnya adalah sin 37 kan, sin 37 per Q. Nah, ini coret, berarti 2,08 kali 10 pangkat 11 Q kita kan ini, Q aja tadi berapa? 2,4 ya? 2,4 kali 10 pangkat 6, nak. 2, atau di ya 2,4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, kita masukkan ke sini. Kan tinggal Q aja lagi kan. 2,4 kali 10 pangkat min 6 sin 37 0,6. Nah, tinggal kalikan aja lagi. Itu hasilnya 2,99. Kita bulatkan aja ke 3 ya. 3 kali 10 pangkat 11 dikurang 6. Itu adalah 5 Newton per Coulomb. Dah, segitu dapatnya E-nya. Oke, kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar ya, kita diskusikan bersama-sama. Nah, di sini soalnya, pada segitiga, ya kita lanjutkan nomor 10 ya. Di sini pada segitiga sama sisi ABC, berarti segitiga, nah kita buat gambarnya bagus-bagus ya. Segitiga sama sisi A, B, C. Memiliki sisi 60, berarti ini anggaplah A-nya 60 cm. Kita rubah ke meter, 60 kali 10 min 2 meter, atau sama dengan 6 kali 10 min 1 meter. Diletakkan dua partikel bermuatan listrik Q1 di titik A, berarti ini Q1. Q1-nya positif ya, dan Q2 itu di titik B, berarti Q2-nya negatif. Nah, ini positif ya. Nah, kemudian K sekian, tentukan kuat medan listrik di titik C. Nah, berarti di sini. Ini kan tandanya positif, berarti terhadap A dia menolak. Berarti kuat medan ya, berarti EA. Terhadap B dia menarik, berarti EB. Nah, sudutnya di sini adalah 120 derajat, karena kan dia 60, 60, 120 derajat. Berarti sudut yang kita pakai adalah 120 derajat. Oke. Nah, kemudian, hilang semua dia. Nah, ini, dah. Kemudian, kan itu kan, ya berarti yang ditanya itu kan E di titik C. Nah, E di titik C itu kita nyarinya pakai rumus EB kuadrat ditambah EA kuadrat ditambah 2 kali EB kali EA cos 120 derajat. Ya, kita cari dulu di luar ya EA. EA itu adalah KQA per RA kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya berarti nih, kita jadikan ke Coulomb 5 kali 10 min 6. Nah, R-nya berarti yang ini ya, dikuadratkan berarti ini 36 kali 10 min 2. 36 kali 10 min 2. Nah, coret nih 4. Coret nih, ini min 4 juga ya. Nah, berarti dapatnya EA itu adalah 5 per 4 ya. Nah dia. 5 per 4. Bentar. 5 per 4 kali 10 pangkat. Ini coret sama ini kan 4 nih kan. Pangkat min, pangkat 5 lah jadinya nak. Pangkat 5. Nah, terus kalau yang EB itu berarti KQB per RB kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. QB itu adalah sama ya berarti. Berarti R-nya juga 36. Coret-coret nih min 4, bagi 9, 4, bagi 9 habis. Berarti 5 per 4 kali 10 pangkat 5. Nah, sama berarti ya. Nah, kita misalkan aja ini A ya. Ini A. Nanti terakhir aja. Berarti dapat A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2 kali A cos 120 itu adalah min 1 per 2. Coret. Berarti ini adalah 2A kuadrat ditambah, dikurang jadinya kan, karena ini ada min. Kan nih, dikurang
A kuadrat. Nah, berarti dapatnya di sini adalah A kuadrat. A kuadrat itu adalah A ya. Nah, A itu apa? 5/4 kali 10 pangkat 5. Itu. Kalau kita bagi 5 bagi 4 itu adalah 1,25. Itu 1,25 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Oke?